Oh, di sini nggak naik aja sini kan. Selamat malam kakak-kakak semua. Malam Kak. Selamat malam. Kak. Ya, apa kabar kakak-kakak semua pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai diskusi kita, Jimit terakhir, nggak terasa kita udah tinggal 1 detik, tinggal malam ini lagi. Sebelum kita mulai, agar semuanya berjalan dengan lancar, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan ketua untuk menunjuk teman kita yang bersedia dengan ikhlas untuk memimpin doa pada pertemuan terakhir ini. Silakan Kak Firman. Kalau bisa permintaan awak Endra lah, ya kan. Biar kita memimpin doa supaya berkah ilmu-ilmu kita selama ini sampai penghujung penutup ini. Ya Kak Endra, bersedia kan Kak Endra? Oke, siap. Terima kasih Ketua atas pertanyaannya. Baik, kawan-kawan semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali pembelajaran tetap ayah kita pada malam hari ini, yang mungkin notabene-nya merupakan pembelajaran pada PKG, PJOK gelombang kedua ini, mungkin gimmick terakhir kita. Jadi untuk itu mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan selama mengikuti proses PKG ini ya, sampai malam yang terakhir ini kita semua diberi kesehatan, kemudian diberi penambahan pengetahuan dan wawasan, dan kiranya apa yang menjadi ilmu bagi kita bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Silakan saya kembalikan kepada Kak Basil. Oke, terima kasih Kak Endra telah membantu kita semua untuk memimpin doa pembuka agar apa yang kita diskusikan pada malam hari ini berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun. Baik, di sini kita mulai. Oke Kak, pada malam hari ini yang 1 JP ini adalah refleksi bukti karya, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tadi doa bersama sudah kita mulai. Nah, di sini kita hanya sama-sama mengingatkan ada kesepakatan kita buat pertemuan pertama kemarin, di mana menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Nah, agenda kita pada malam hari ini adalah nanti penyampaian tujuan, ada refleksi, penyampaian refleksi bukti karya, diskusi, tanya jawab. Kita cuma 1 JP kakak. Baik, kita lanjut. Untuk malam hari ini kakak-kakak persiapan diskusinya atau belajarnya di level mana nih kita terakhir ini? Di level 1 kah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atau 10? Level 7, Kak. Kenapa?
Kenapa Kak Bambang? Ya Kak, di level 7 persiapannya memang ya siap. Cuman untuk menguasai beberapa modul memang agak kurang Kak? Kurang fresh. Oke, baik. Ya, kakak-kakak yang lain apakah sama atau ada yang di 10 atau ada yang di bawah 7? Kalau saya Kak di kegiatan PKJ ini persiapan belajarnya itu di level 10 ya. Oh, kita beri tepuk tangan dulu untuk Kak Firman. Beri alasan Kak boleh? Ya, di sini kan tulisannya kan persiapan belajar. Jadi kita harus siap belajar. Ya Nengok platnya. tanpa apalah Kak gitu, apa namanya? Tanpa putus ya, kita itu belajar terus tentang kegiatan-kegiatan PKJ. Ini plat baru ini modelnya. Terima kasih. Sekolah ataupun di luar sekolah gitu Kak. Jadi persiapan itu harus 10 gitu Kak. Harus siap kita Kak. Halo, ayahnya ringan. Isi aja. Oke, baik Kak. Izin Kak Dian, boleh mic-nya ditutup. Apa kan? Udah saya tutup Kak. Kak Dian maksud saya tadi Kak. Oke, terima kasih Kak Firman. Intinya kita di awal harus semangat ya kan Kak. Harus semangat ya. dulu, jangan loyo. Ya betul. Karena kalau di awal udah loyo, gimana endingnya gitu ya kan Kakak? Betul. Oke, baik. Lanjut aja ini, nggak apa-apa. Nah, di sini kakak-kakak, bagaimana menurut Bapak Ibu dalam penyusunan drive bukti karya? Apakah dalam penyusunan drive ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat? Gimana nih menurut kakak-kakak ini? Untuk refleksi kemarin kakak-kakak yang udah kakak unggah. Kalau Silakan 1, 2, 3 orang. bukti karya yang RPP modul ya Kak ya? Ya, betul Kak Firman. Ya jujur aja Kak, kalau bukti karya RPP modul itu tidak ada sih kalau berkolaborasi bersama rekan Kak, jujur, karena itu comotan dari secara online gitu Kak. Terus kami ada juga lebih jujur Sama. ya. Ya, sama. Karena ada juga kiriman kawan yang Nanti dari saya tanya satu-satu. Ya, lanjut Kak Firman. kiriman dari kawan yang dari Tembilahan. Semua modul dari kelas 1 sampai kelas 6 lewat email gitu Kak. Khusus untuk pelajaran PJOK kurikulum Merdeka tahun ajaran 2024 sama 2025 semester 1 semester ganjil dan genap gitu Kak. Tapi kalau kolaborasi bersama rekan sejawat yang di komunitas belajar sekolah, di sekolah kita nggak ada sih Kak. Tapi kalau di luar sekolah sama-sama guru juga, tapi di luar daerah ada. Kayak guru kawan-kawan di Tembilahan yang ada di Siak gitu Kak. Mik Kak, Mik-nya belum hidup Kak. Oke, gendalanya apa Kak Firman? Adakah kendala kemarin saat penyusunan bukti karya? Ada kendala? Kendala tuh nggak ada sih Kak, cuma dibantu sama kawan karena dia pasil juga Kak. Dari Tembilahan. Oh gitu ya. Karena dia pasil juga, rekan ya kan. Mungkin Kakak kenal deh orang pasil juga dia di Tembilahan. Oke, baik Kak Firman, nggak apa-apa. Terima kasih. Kita memang jujur-jujur aja ya kan Kak. Apa kita harus berbohong gitu? Betul. Oke, baik. Terima kasih Kak Firman atas pengakuannya. Oke, karena kita ini di terakhir, saya mau tanya lah dulu. Kak Firman tadi sudah. Kak Ahmad Rizky? Iya Kak. Ya. Selama penyusunan
bukti karya kemarin yang kakak apa buat kan tentang modul ajar. Ada kendala kak kira-kira kemarin? Bagaimana menurut Ibu? Bentar Kak ya, bagaimana menurut Ibu dalam penyusunan ajar? Izin kak, Kak Ahmad Rizky agak dikuatkan boleh nggak? Saya kurang mendengar ini, kurang jelas. Iya Kak. Oke, terima kasih Kak sebelumnya atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya Kak, karena di bagian ini ya, karena saya memang belum ada melakukannya Kak, jadi belum sampai di sini Kak. Ditambah dengan Oke. kesibukan. Ya Kak. Ini tentang bukti karya dulu kak. Kakak kan semalam kan sudah mengunggah bukti karya tuh kan. Ada kendala nggak saat penyusunan modul ajar? Oh, kalau saat penyusunan, kalau saat penyusunan ada lah Kak, karena di apa? Ya pasti ada sih kayak ada. Aduh. Ya. Oke, baik. Pasti ada ya Kak Ahmad Rizky. Pasti ada Kak. Apa itu Kak? Ini kan kakak sudah mengap atau mengunggah bukti karya. Saya belum melihat RTL kakak. Ada kendala nggak? Apa kendala kakak kak? Kendala itu Kak. Sehingga sampai saat ini belum mengirimkan RTL karena gini ya kakak-kakak, kemarin kita kan rapat kelulusan tuh karena kalau RTL ini presentasinya nilainya tinggi. Jadi saya wajib menunggu sampai besok terakhirnya. Jadi silakan Kak Ahmad Rizky, ada kendala apa sehingga sampai detik ini kakak belum membuat RTL? Boleh disampaikan Kak? Oh ya, terima kasih. Kalau untuk pembuatan itu kemarin Kak memang nggak ada waktu. Satu lagi kami melaksanakan ujian kemarin Kak. Dan setelah itu dalam pelaksanaan ujian adalah problem sedikit di kami Kak. Jadi di guru-gurunya Kak. Jadi suasana kantor itu Kak agak hening gitu Kak. Jadi kita agak segan juga untuk mau ngajak rekan-rekan sejawat itu Kak. Tapi alhamdulillah baru tadi lah semuanya udah kelar lah masalahnya Kak. Jadi memang nggak enak Kak. Satu lagi di jadwal ujian itu kan guru-gurunya nggak datang semua Kak. Jadi jumlah guru itu kami kalau pengawas ujian sama panitia ujiannya dan sama proktornya itu nggak mencukupi Kak. Nggak nyampe 15 orang Kak. Oke, baik. Jumlah guru seluruhnya berapa Kak di sekolahan kakak Kak? 20 Kak. Nah, ada satunya lagi pendidikan Kak. Oke. Nggak sampai 20 juga nggak apa-apa Kak. Kalau memang saya kan nggak bisa memaksakan tuh karena kan setiap kondisi sekolah kan beda-beda tuh pasti gurunya kan Kak. Seperti kita contoh kayak di sekolah Kak Bambang. Jadi saya nggak bisa memaksakan harus minimal sekian peserta guru-gurunya gitu karena kan nggak sama semua kondisinya gitu. Jadi kalau Kak Ahmad Rizky 10 orang aja juga boleh nggak apa-apa Kak Ahmad Rizky? Kemarin sih hari Kamis itu kan memang saya mau melaksanakan RTL itu Kak. Memang pas hari Kamis tuh puncak problem itu Kak. Jadi baru kelar Kak. Oke, jadi besok udah bisa saya tunggu ya kira-kira yang Kak Ahmad Rizky? Insya Allah Kak. Besok juga ada kepala sekolah. Besok juga paginya. Besok kami kan pembukaan kelas meeting tuh Kak. Kebetulan di sini saya pembina OSIS-nya Kak. Oke. Nanti akan saya usahakan cari waktunya Kak besok. Oke. Terima kasih Kak Ahmad Rizky. Kalau tidak ada kepala sekolah mewakili atau kurikulum, Iya.
saya melihat RTL kakak-kakak yang sudah itu kan kemarin kepala sekolah tidak ada, dia diwakil oleh kurikulum kalau nggak salah ya Kak Puspa, Kak Eli, Bu Eli ya Kak Puspa. Iya benar Kak, kurikulum Kak, kepala sekolah nggak ada tempat waktu itu Kak. Iya, oke baik. Seperti itu aja ya Kak Ahmad Rizky. Saya juga nengok video Kak Ermi. Di situ juga captionnya tidak ada, tapi yang mewakili ada. Oke Kak Ahmad Rizky, bisa ya saya tutup itu ya Kak? Salah Kak. Oke baik, terima kasih Kak Ahmad Rizky. Kita lanjut. Saya di sini kakak-kakak nggak ada maksud lain-lain. Kita di sini kan sudah, saya anggap kakak-kakak itu semua udah jadi bagian keluarga saya gitu. Jadi saya di sini hanya mengingatkan, bukan ada maksud untuk apa-apa gitu ya kakak-kakak. Jadi kalau kita malam ini membahas tugas yang belum selesai, izin ya kakak-kakak ya. Karena kan itu menentukan. Saya kepengennya kita sama-sama nanti selesai ini semuanya aman, lulus, semua mendapatkan yang terbaik gitu. Itu sih mau saya. Jadi mohonlah kerjasamanya kakak-kakak. Di sini kan berhubung 3 lagi nih yang belum saya lihat sampai detik ini video RTL-nya. Kak Ahmad Rizky tadi sudah menyampaikan kendalanya dan katanya besok semoga lancar ya Kak Ahmad Rizky ya. Oke, yang kedua itu Kak Mora dulu. Silakan Kak Mora. Apa yang menjadi kendala kakak dulu dari pertanyaan yang saya share screen ini dulu? Tentang bukti karya dulu, nanti setelah bukti karya baru ke RTL-nya. Silakan Kak Mora. Ya, terima kasih Kak atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Kalau menurut saya, untuk menyusun bukti karya, saya tidak ada sama sekali permasalahan. Karena dari awal saya perkuliahan, saya senang menulis, saya senang berimajinasi, apalagi itu berupa tantangan, walaupun itu baru menurut saya sangat menyenangkan. Tetapi dalam memperoleh RTL, mungkin ada kendala, karena saya yakin di setiap sekolah pasti mempunyai perbedaan masing-masing, yang mana kami ada beberapa kegiatan, di samping itu juga sekolah kami renovasi, jadi semua sarana prasarana memang agak agak lebih diamankan istilah bahasanya. Di samping itu para wakil tidak mengawas pada saat ujian. Itulah polemik yang saya rasakan. Kalau masalah RTL, saya tidak ada masalah sama sekali. Karena saya sudah mempunyai dokumen jauh dari hari yang akan kakak tentukan dari 1 minggu yang akan datang. Akan tetapi, kekurangan saya tidak mempunyai fasilitas berupa fokus. Apalah susahnya itu kalau tinggal membaca dari pantulan proyektor. Yang susah itu membuat dokumennya. Tetapi saya mampu membuat dokumennya. Tetapi yang namanya setiap persekolahan, seperti yang kakak-kakak katakan sebelumnya, itu pasti mempunyai persoalan yang tidak akan mungkin bisa saya sampaikan. Karena itu mungkin berupa aib, kalau menurut saya. Dan mudah-mudahan nanti kita semuanya yang ada di sini tidak seperti itu nantinya jika kita diamanahkan. Jadi kalau menurut saya, karena kebetulan bersamaan waktu pelaksanaan PKG bersama dengan PPG. Kalau menurut saya, wajar-wajar saja kakak sebagai fasil atau sebagai pasda untuk mengarahkan kepada para peserta, memberikan yang terbaik. Tapi saya yakin, karena kita sudah belajar berdiferensiasi, yang salah itu tidak membuat, kalau menurut saya. Tapi benar salah itu nomor 6. Karena nomor 1 sampai 5 sudah jelas Pancasila. Itu menurut saya itu Kak. Jadi dari situ arti peribahasa saya, apapun nanti yang kakak berikan, mau itu nilai saya jatuh, karena saya tidak membangun video, terserah kakak. Dari sini ke depan, saya angkat tangan karena waktunya tidak pas.
Itu dia Kak. Saya lebih baik terus terang daripada kita nanti enaknya di depan berjanji, bernazar, besok mati kita ditagih. Jadi dari sekarang saya utarakan, kalau memang kakak paksakan, saya nyerah. Bukan berarti saya nyerah tidak bisa melakukannya, tapi karena saya tidak mempunyai sarana dan prasarana. Dokumen saya lengkap, boleh kakak tengok. Saya tidak ada masalah, tetapi dalam pelaksanaan proyek itu memang itulah dia. Kalau saya punya ada rezeki, saya beli itu secara pribadi. Karena saya gunakan pada saat proses pembelajaran. Bukan sedikit proyek kami, banyak. Tetapi itulah, namanya manusia, banyak akal, banyak pikiran. Belum tentu kita sama. Mungkin niat kawan-kawan saya baik. Karena pada saat itu memang kami rehat. Dan itu sudah saya share dan saya bagikan kepada kakak. Ya. Saya tidak ada permasalahan. Saya tidak mau berupa janji-janji manis. Karena ke depannya saya siap. Ya. Tapi tinggal menunggu waktu saja Kak. Kalau kakak paksa itu besok, mungkin juga belum bisa. Iya, karena apa? Maunya jauh-jauh hari kita dari tim Pasda, kakak sendiri, atau dari tim BGP, itu sudah wanti-wanti tanggal berapa yang akan diminta sebelum kami, guru dari SMA, melaksanakan kegiatan ujian. Karena kita kan sudah ada jangka panjang, jangka pendek. Dan kenapa bisanya hari Sabtu terakhir kita, saya ingat itu, pada saat tatap maya, kakak mengasih tempo 1 minggu. Jangan 1 minggu, 3 hari siap saya buat. Tetapi yang namanya kami ujian, itu para-para yang punya jabatan tidak mengawas. Jadi bagaimana menurut saya? Itu dia. Saya pun sebenarnya bening. Mana ini? Tetapi saya yakin dengan hasil kinerja saya, walaupun saya menurut kakak-kakak lain salah, saya anggap ini seperti PPG. Tidak ada benar dan salah. Yang salah itu tidak mengerjakan. Tetapi saya yakin dari video, dari PDF, dan atau yang tidak melakukan, itu pasti beda-beda perolehan nilainya. Saya siap menerima berapapun yang kakak kasih nantinya. Dan saya yakin kakak pasti yang terbaik. Itu dia Kak. Jadi karena saya memang sifatnya lebih baik terbuka, jadi dari sini untuk besok ataupun apanya, mohon tidak dipaksa. Karena nanti saya takutnya saya jadi berjanji dan bernazar, tidak saya tepati, besok mati, itu bisa ditagih. Itu dia Kak. Jadi untuk kedepannya, saya mohon maaf, bukan berarti saya tidak mau melaksanakan untuk pembuatan video, boleh kakak lihat sendiri, tugas-tugas saya, mulai dari awal kita mulai, dan di akhir ini, inilah dia kendalanya. Inilah kekurangan saya. Dan inilah kekurangan dari sekolah yang saya tempati. Itu dia Kak. Sebenarnya banyak yang mau saya ceritakan, tetapi saya dari awal mengikuti PKG ini tidak suka mengikuti ataupun mengatakan basis kelemahan. Kan pernah saya sangkal itu. Waktu pertama kali kita mengikuti tatap maya. Apa ini PKG ini? Kok dipelajari kok tentang basis kelemahan? Ternyata setelah kelemahan berbasis kekuatan. Nanti ada timbal balik. Oke, saya terima. Tapi kalau itu mengutarakan semuanya tidak baik kalau menurut saya. Karena walaupun saya utarakan, tentu kakak-kakak bisa dapat membantu saya. Itu dia Kak. Terima kasih banyak Kak sebelumnya Kak. Oke, baik Kak. Kak Morah. Tadi saya kan mendengar tuh kata-kata kan, izin Kak Puspa boleh di mic-nya. Tadi kan kakak mengatakan yang fatal itu, yang salah itu yang tidak membuat. Ya kan Kak? Nah, ini kan tugasnya kan bukan dari saya pribadi. Itu sudah memang ketentuan ada di
di LMS kakak-kakak ada 2. Iya kan, Kak? Ada 2, satu berupa bentuk apa tuh? PPT-nya dan satu wajib dipresentasikan ke rekan sejawat. Nah, di situ kalau kakak-kakak tanggap kira-kira apa ya? Apa hikmahnya? Maksudnya gini, itu kan kita dari RTL itu kan membuktikan bagaimana kita selama di tempat kerja kita berkolaborasi gitu ya kan kakak-kakak. Kalau menurut saya nih. Betul, Kak. Dan saya ini sedikit Kak Morah. Tadi kakak mengatakan kan sarana prasarana kakak karena sekolahan lagi direnov. Ya kan? Nah, saya ingin membantu kakak. Kebetulan layar proyektor saya di SMP Negeri 6 tuh banyak. Infokus saya juga banyak di sekolah. Saya bisa untuk meminjamkan ke kakak. Karena kan kebetulan sekolahan kita ini depan-depanan gitu kan. Jadi saya bisa aja pinjam sama Kepsek. Misalnya kakak perlu berapa, saya bersedia. Karena itu memang sudah ketentuan Kak, tugasnya RTL itu. Bukan bukan dari saya gitu. Kakak-kakak wajib buat ini gitu. Enggak. Karena kan kakak-kakak kan udah bisa buka LMS. Tugas itu nyata ya kan Kak. Memang dari LMS-nya. Dan satu lagi kakak menyampaikan tadi kan, saya sebagai fasil, kenapa nggak jauh-jauh hari mengatakan itu? Saya rasa kakak bilang tadi 3 hari selesai. Jangankan 3 hari, kalau saya pribadi Kak, kemarin saya kan pernah tuh jadi seperti kakak-kakak kan. Saya nggak sampai 3 hari, 45 menit selesai saya kemarin itu. Saya buat juga pulang sekolah. Saya bilang ke Kepsek, Bapak, saya mohon bantuan kawan-kawan. Saya ngomong di pagi hari bahwa nanti sepulang sekolah, saya mohon bantuan untuk tugas PKG saya. Dan kebetulan rekan-rekan sejawat saya memang mendukung saya kan. Jadi mereka bersedia gitu Kak. Maka 45 menit itu saya cut selesai gitu. Nggak sampai 3 hari Kak Morah. Dan itu bisa dilakukan pulang sekolah kok. Saya kan nggak minta kan kakak-kakak di jam pelajaran gitu kan. Jadi kan waktu saya menyampaikan tugas RTL itu kan dari tanggal 24 ke tanggal 30 kan 6 hari. Dan kebetulan di sini saya lihat itu Kak Firman tuh yang pertama mengirimkan. Berarti kan kolaborasi Kak Firman dengan rekan sejawat ini luar biasa berarti. Kalau menurut saya, dia besoknya itu selesai. Baru disusul oleh kawan-kawan yang lain. Nah gitu Kak Mora, sekali lagi mungkin kakak kan juga istrinya sebagai fasil nih. Nanti kakak bisa tanya dengan Kak Mus bagaimana apabila kita tidak mengunggah video RTL. Karena kemarin juga saya tanya dengan pihak BGP bagaimana kalau RTL itu tidak juga selesai gitu. Jadi gitu aja sih Kak Morah. Jika kakak ingin Jawab. saya siap. Saya bersedia membantu Kak Morah. Boleh saya jawab, Kak? Oke, sebelum kakak silakan Kak Firman dulu. Ada Kak Firman? Ya, makasih Kak. Kawan-kawan mohon maaf sebelumnya. Berapa orang sih kakak yang belum siap Kak video RTL-nya Kak? Mohon maaf sebelumnya. Kalau kendalanya sama maklum ya kan, namanya jujur. Memang tingkat SMP SMA tuh ya Kak Mora ya kan, kadang jaga image orang ini ya kan Kak Mora ya. Gengsi-gengsian. Kan gitu. Soalnya awak ada pengalaman juga ngajar di SMP 2 tahun. Istilahnya kalau mau akrab itu ya di SD gitu. Guru-gurunya selalu akrab gitu ya kan. Tapi kalau tingkat SMP SMA tuh kayak mana ya, gengsi-gengsian. Jadi di sini Kakak, di sini bukan mengecilkan kawan, bukannya untuk mengajari kawan. Di sini saya siap membantu. Membantunya gini kan kawan. Kalau ingin bersedia, silahkan datang ke sekolah saya aturkan kawan-kawan. Ya kalau kepala sekolahnya nanti saya buat yang cowoknya. Istilahnya itulah menjadi kepala sekolah. Ya kan mohon maaf nih Kak Fasil. Ya orang BGP kan nggak tahu itu kepala sekolah kita, itu guru kita kan gitu. Yang penting kan dia ada rekan guru di dalam situ, ada video kita di situ, dan ada sambutan dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah.
Jadi kalau ingin saya siap gitu, sekolah kami siap. Soalnya kan anak SD kan cepat pulangnya ujian ya kan. Boleh saya bantu jawab? Guru kami siap membantu. Oke, baik. Terima kasih Kak Firman yang sangat luar biasa ya. Itu karena kita pengen bersama tadi ya Kak Firman. Betul Kak. Jadi satu kawan kita misalnya kurang, marilah kita merangkul. Nah, disinilah kita buktikan ya kan. Susah Apa sih sama gendalanya susah, gitu? Sama senang kita Kak. Iya, baik. Karena jangan ini nih udah kita lalui nih, tugas-tugas semua oke, dan kebetulan ada 3 itu Kak presentasinya yang tinggi. Di mana 1 aksi nyata, kedua RTL, dan terakhir itu tentang bukti karya. Nah, 3 ini kakak itu bukan tugas eceknya, memang tugas itu kan memang nyata dari LMS mintanya seperti itu gitu. Oke? Ya, boleh Kak Mora? Ada tanggapan lagi? Terima kasih. Jadi saya teringat yang kakak sampaikan, silakan tanya sama istri saya. Jangankan ditanya Kak, setiap orang kakak itu rapat, saya berada di sampingnya. Jadi yang kakak katakan tadi itu bukan berarti saya mau mengadu domba segala macam. Terima kasih Kak Firman sebelumnya. Kalau memang Kak Firman niat dari awal, jangan pada saat direkam seperti ini Kak. Sedih saya mendengarnya. Kenapa nggak dari jauh hari kakak ngomong? Kan gitu dia. Dan ketika di ujung-ujung ini karena direkam, saya tidak mau manis-manis mulu Kak. Saya tak pandai. Jadi begini aja Kak Niska. Artinya begini, saya siap berapapun nilai yang kakak berikan. Kalau masalah lulus tidak lulus, itu saya paham betul peraturan yang diberikan pada kami. Sedikit banyaknya, istri saya juga sama seperti kakak. Apapun yang kakak katakan tadi itu, belum tentu 100% benar Kak. Saya dengar sendiri dari Kak Depi John. Dia tidak memaksa kalau memang peserta didik tersebut tidak dapat melakukan video. Cuma pasti berbeda nilainya. Maka saya katakan saya siap berapapun yang kakak kasih. Karena kalau masalah lulus tidak lulus itu bohong. Karena apa? 2 kali ataupun 3 kali yang absen dia itu baru fatal Kak. Tapi kalau memang dia tidak mengerjakan sama sekali itu fatal Kak. Dia mengerjakan tapi tidak komplit. Jadi karena kita sudah belajar berdiferensiasi, mari kakak sebagai lebih dari kami memahami apa kendala dari para peserta kakak. Itu dia Kak. Saya tidak mau manis-manis mulut. Itu dia. Jadi artinya begini Kak. Boleh-boleh saja kakak paksa, tapi saya tidak mau. Karena saya punya prinsip. Saya tidak mau manis-manis mulut karena direkam. Kenapa tidak dari jauh hari? Kita sudah sering SMS itu Kak. Dari jauh hari itu sekolah saya direnovasi Kak. Makanya memaksa bahwasanya saya harus bisa siap akun video. Saya tidak mau berdebat. Gak ada untungnya, gak ada zatnya. Saya buat diam. Tapi karena kakak lihat agak sedikit memaksa, saya mendengar sendiri dari Kak Depi John. Walaupun peserta itu tidak bisa, bukan saya mengadu domba Kak ya, maaf. Tidak bisa melakukan video, ya sudah. Itulah batas kemampuannya. Yang membedakan itu adalah nilai. Itu ada perolehan, kita ada 13 orang. Siapa juara 1, 2, 3, paling akhir. Dan saya siap paling akhir. Bukan berarti saya bodoh. Kita boleh lihat dari awal apa yang energik. Saya tidak membanggakan diri. Tetapi di penghujung ini, inilah dia mungkin yang dikatakan tidak ada yang sempurna. Kalau menurut saya, kalau saya membuat video, saya yakin paling tidak juara 2, juara 3 di tangan itu. Kenapa? Saya orangnya berani. Siap tampil. Tugas melaksanakan. Itu dia Kak. Jadi saya mohon, tidak perlu diktator ataupun yang lain-lainnya. Sesuaikan aja dengan kemampuan peserta kakak. Masih banyak lagi Kak. Ini masih untung di kelas 08 ini. Banyak kelas-kelas lain
sampai mengulang demi para peserta. Dan ini kami tidak bisa melakukan video. Dan di mana pembelajaran kita ini, Kak? Maaf, saya tidak mengajarinya. Kalau kakak ketika saya menyampaikan tentang istri saya, jangankan saya nanya, orang kawan tidur saya, apa yang dilakukannya tahu. Saya dengar sekali, Kak. Makanya saya, orang Kak Hendra dan orang Kak Rizky, setelah sore itu, orang kakak Zoom, malamnya saya telepon. Gimana bang? Ya, belum Kak. Jangan aja mana bisa kemampuan kita. Yang salah itu tidak berjaga. Saya jujur kepadanya. Boleh tanya Kak Hendra, boleh tanya Kak Rizky. Awalnya mereka tidak peduli, jangan. Yang salah itu tidak mengerjakan. Karena saya sudah pengalaman dari PPG. Yang apa ya kan? Dibandingkan dengan dibandingkan, saya tidak mau membandingkan. Tapi lebih jelas statusnya di PPG. Mereka saja, Kak, tidak memaksakan. Itu dia. Dan kenapa di pembelajaran ini ada penekanan? Yang salah itu kami tidak melakukan. Itu baru salah, Kak. Tetapi kalau kami sudah melakukan... Baik, terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih, Kak Mora. Luar biasa. Memang saya kalau cocok kakak pas apa ini Kak Mora jadi fasil nih, luar biasa memang. Ya kan? Memang banyak sekali ilmu yang didapat ini. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Kak Mora kali ini. Ya kan, luar biasa. Gimana Kak Puspa? Tapi tepuk tangan tadi Kak. Iya, luar biasa memang Kak Mora ini. Makanya saya yakin kalau dibuat RTL ini wah bisa juara apa ini? Medali emas ini dapat ini ya kan, juara 1. Luar biasa. Barusan kita udah diajari sama beliau ya kan. Terima kasih sekali lagi Kak Mora. Berarti seperti yang Kakak sampaikan apa? Tidak ada, Kakak siap berarti kan? Kakak siap. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman di sini kan bukan saya ada apa namanya itu pemaksaan, tidak. Saya kalau memang saya paksa itu di LMS Kakak bisa tengok itu dudetnya tanggal berapa Kak Firman? 30 kan Kak Fir? Ya. Nah, kalau saya memang memaksa kakak-kakak lewat dari tanggal 30 saya cut itu. Tapi kan tidak gitu kan. Saya ngapain sih saya kayak gitu kan? Ini kawan-kawan saya, rekan-rekan saya gitu, satu profesi gitu, dan kita semua udah guru gitu kan, sudah dewasa gitu. Jadi saya nggak ada menekan, bahkan saya kalau ada yang kurang saya japri, bahkan kalau saya sibuk saya selalu minta bantuan ini dengan ketua. Ya memang berapa bulan ini saya minta bantuan terus karena kan kegiatan saya juga selain Zoom ini kan ada kegiatan lain di luar gitu Kak. Nah jadi di sini saya tidak ada pemaksaan Kak. Saya di situ pure untuk kita bagaimana kakak-kakak nanti selesainya sangat memuaskan hasilnya. Itu aja saya sih saya nggak ada apa. Kalau misalnya saya nggak peduli, biarkan situ. Ya kan, ini kalau kakak-kakak mungkin nanya ke saya pun, saya jam berapapun itu, selagi saya buka mata, pasti saya selalu jawab itu apapun yang kakak tanya. Jadi sekali lagi Kak Mora, seperti yang kakak sampaikan tadi ya kan Kak Mora, kakak siap dengan apapun nilainya, karena kan tadi memang ada pengurangan, cuman ya kembali lagi kita kan. Oke ya Kak Mora ya, oke. Kalau Kak Hendra gimana Kak Hendra? Apakah sama dengan Kak Mora? Oh silakan Kak Firman. Ya, sebelum ke Kak Hendra. Sedikit Kak Fasil, membahas apa yang disampaikan Kak Mora tadi. Mohon maaf nih Kak Mora ya. Di sini bukannya saya sok tidak mentang-mentang ini direkam, kan gitu. Kenapa tidak jauh-jauh hari dibilang kayak gitu? Itu yang diucapkan sama Kak Mora. Saya pegang kata-kata itu. Emangnya saya tahu siapa-siapa aja yang udah membuat RTL? Kan saya tidak tahu. Saya di sini untuk meringankan, bukannya mengambil muka,
Tidak. Ya susah kita susah semua. Senang kita senang semuanya. Mohon maaf nih Kak Mora ya. Jangan bilang saat direkam aja ngomong kayak gini. Ya, aku juga bisa ngomong konten-konten aja. Aku jujur aja, aku nggak suka ngomong di belakang-belakang. Kan gitu. Sebelum itu kan Kak Pasil sudah mengasih sebelum batas itu kan sebelum pemilu. Sebelum pemilihan. Mengasih info itu. Tanggal sekian terakhir. Makanya saya bilang sama Kak Pasil mungkin siap pemilihan karena saya KPPS baru siap bisa membuat video. Kan gitu. Jadi saya tidak tahu kawan-kawan yang udah siap atau tidaknya saya kan tidak tahu nih. Cuma semalam ada juga saya me-WA dalam grup yang satu lagi itu dibalas sama Kak Hendra sama Kak Ahmad Rizky. Iya Kak Hendra ya sama Kak Ahmad ya. Kan gitu. Saya mengingatnya cuma baik-baik. Saya bukan mau cari muka di sini Kak. Kakak-kakak semuanya. Dan saya pun sebenarnya tidak mau ditunjuk sebagai ketua. Tidak bangga saya ditunjuk sebagai ketua, jujur. Saya tidak muluk-muluk. Ya kalau ingin tidak mau ya, apa yang saya ucapkan tadi itu, ya udah silahkan abaikan aja. Kok jadi gini sih? Saya tidak mau menjengkal kawan-kawan. Intinya itu, saya siap membantu. Bukannya mempersulit. Ya kalau bisa kita sama-sama. Lulus kita semua sama-sama. Kalau dapat nilai baik semuanya. Kalau dapat ada tes A+ tuh A+ kita semuanya. Di sini saya bukannya mau cari muka, mentang-mentang ini direkam, tidak Kak. Kita sama-sama tahu lah, sama-sama memahami lah, sama kita menghargai lah. Di sini saya tidak ada menjengkal kawan-kawan. Saya cuma di dalam grup satu lagi itu kan juga saya WA kan juga. Ini masih ada nih bukti saya me-WA ke dalam grup satu lagi. Sampai dibilang ke Endra pun dia sakit kata dia. Kan gitu. Cuma yang ada tanggapannya Kak Ahmad Rizky sama Kak Endra. Sampai dijawab juga sama Kak Dharma, nggak nyampe 30 menit pun nggak apa-apa Kak. Ya kan gitu. Dan saya pun harap maklum, tidak mungkin saya nelpon Kak Ahmad Rizky, Kak Endra, karena Kak Mora, orang kakak-kakak semua kan tingkat SMA. Saya paham, SMA itu full day, pulang sore. Kan gitu. Ya kalau seandainya tidak bersedia saya bantu, ya nggak masalah Kak. Bukan saya istilahnya membanggakan diri atau istilahnya memamerkan diri, oh sekolah kami siap membantu, tidak. Niat saya bukan ke situ Kak. Niat saya ingin membantu tulus sama kawan-kawan. Kalau seandainya saya harap maklum tingkat SMA itu saya paham. Jaga gengsi image masing-masing, saya paham. Dan saya pun ingin. Jadi kan kalau udah kayak gini ya jadi gak enak gitu ya kan. Aku jujur aja. Bukan saya yang kembali ke laptop. Oke, baik Kak Firman. Terima kasih. Udah. Intinya Ayo, balik. di sini kan itu tadi bersama gitu ya kan Kakak. Makanya saling membantu, ada yang belum kita saling membantu, saling sharing, apa yang kurang kita sampaikan, kita bantu. Bukan karena kita nggak peduli, karena kita peduli gitu kan. Oh ini teman saya, ini keluarga saya, keluarga baru kita gitu kan. Sedangkan orang lain yang tidak satu profesi dengan kita kolaborasinya kuat. Apalagi kita yang sesama ini ya kan kakak-kakak. Nah jadi itu karena kita semua peduli itu. Oke? Kakak-kakak? Jujur aja Kak ya. Nah, oke. Di kelas Ya, 9, silakan Kak. kelas 9 aja Kak. Minta tolong sama saya ikhlas membantu. Kelas 9 loh, kelas kita 9 kemarin. Oke. Itu tadi Kak Firman. Jadi udah ini intinya kita memang di sini memang ingin tulus membantu. Jangankan kakak saya pun
memang bersedia membantu seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, silakan Kak Bambang. Terima kasih Kak Firman. Oke Kak, terima kasih Kak. Kak Bambang. Terima kasih Kak Firman. Terima kasih Kak Mora atas ilmunya ya. Jadi kita tahu semua tentang petunjuk-petunjuk dan aturannya Kak Mora. Mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga Kak Firman ya. Tapi saya ada sedikit apa ini ya, ice breaking. Oke. Ice breaking dulu kita ya, Kak Endra ya. Jangan ketawa. Oke. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, tepuk tangan dulu kita, biar mantap dulu. Oke. Tepuk sah. Oke, jadi ice breaking-nya kalau saya bilang buka mata, ha gitu ya. Buka gigi, di. Ya. Oke ya. Kita jadi anak TK dulu ya. Sekali-sekali. Oke, kita mulai Kak ya. Sama semua Oke, Kak Bambang silakan. Buka dulu kamera dan mikrofonnya Kak. Kita agak semangat kita. Kamera pengunjung. Mana tahu saya pengen menatap wajah kakak-kakak ini kan. Jadi ini tinggal kapan lagi kita nanti untuk yang namanya tatap muka ini. Mulai Kak, bikinnya. Buka mata, buka gigi, buka gigi, tertawa, lupa, Udah siap mau tanya. Udah Kak Bambang. Udah Kak. Udah Udah siap. Aja lah. Ada nambah Kak Indra. Kak Indra mau nambah Kak Indra. Kak Indra nambah lah. Belum terasa. Belum terasa Kak Dian. Ini saya suka anak olahraga ini. Iya betul. Iya. Karena kita kan gini, yang namanya pelajaran, ada nilai pasti ini yang terbaik kan. Iya, jadi mungkin perkataan saya tadi itu sampai menyinggung perasaan kakak tadi itu dia. Tapi karena apa? Yakinlah, kita semua ada di sini pasti inginnya yang terbaik. Itu dia. Tapi karena memang ada keterbatasan hal-hal yang apa, dan ini bersifatnya urgen, apalagi dia mendadak ataupun bisa bukan mendadak ya. Tapi karena waktu tinggal di besok kan gitu dia. Jadi otak kita ini agak lebih apa. Tapi saya senang sama Kak Bambang. Disinilah dia letaknya harus kita menetapkan rasa kecerdasan emosional kita. Saya sempat tadi itu, Kak Firman. Saya tidak ada maksud apa-apa Kak. Ya. Oke, terima kasih Kak. Nah, terima kasih Kak Mora. Berarti intinya kalaupun saya perpanjang batas waktu sampai seumpama tanggal 13, kakak berarti tetap tidak ingin membuat RTL ya Kak? Tanggal 13 Kak? Ya, berarti nggak ingin membuat RTL kan? Biar saya langsung tahu nih Kak. Gini Kak, dengar dulu. Setahu saya buka-buka LMS juga kan. Kalau saat tanggal 23 kita terakhir Kak, enggak. Mantap saya salah juga kan gitu. Kita ini terakhir Kak Mora. Kita ini hari ini terakhir. Tanggal 23 itu tidak ada lagi. Oke, nanti kakak sampaikan aja Apri ya Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Satu pertanyaan saya, di pertemuan kita terakhir ini, di terakhir ini saya ingin tahu motivasi kakak untuk mengikuti kegiatan PKG dari awal itu apa kira-kira kakak-kakak? Saya ingin bertanya dari Kak mana dulu ya? Dari Kak Puspa. Silakan Kak Puspa, 1 menit dari sekarang. Izin kakak-kakak semua. Pertanyaan tadi adalah apa motivasi saya untuk mengikuti kegiatan PKG ini kan Kak? Iya Kak Puspa. Motivasi saya adalah satu, kemarin saya daftar tapi saya nggak lulus kan.
alhamdulillah hari ini saya nggak daftar lagi, tapi nama saya ada gitu. Jadi kan ya kesempatan kali harus ngikut. Walaupun awalnya itu saya agak berpikir ini arahnya kemana ya, tapi nggak mungkin ya sia-sia, ya minimal dapat kawan baru gitu. Ya, jadi saya semangat aja Kak, karena kebetulan di sekolah saya kan tinggal saya sendiri guru penjasnya. Jadi kalau nggak banyak dapat ilmu nanti saya nggak tahu apa-apa di sekolah tuh. Ternyata setelah dijalani, alhamdulillah sangat bermanfaat gitu loh, sangat menyenangkan. Ya walaupun agak drama jaringan atau segala macam lah. Kadang ngeluh juga sih saya Kak, kayak aduh tugasnya kok banyak kali Zoom tiap hari nih. Tapi ternyata dampaknya positif. Motivasi saya adalah satu paksaan karena sudah ada namanya. Yang kedua setelah dijalani ternyata enak. Yang ketiga ya ternyata sangat bermanfaat. Udah itu aja Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Puspa. Luar biasa ya Kak Puspa. Terima kasih. Walaupun kendala kakak sering jaringan, tapi kakak tetap semangat sehingga sampai di detik ini ya Kak Puspa. Terima kasih sekali lagi Kak Puspa. Dari Kak Eka, silakan Kak Eka. Apa motivasi kakak saat mengikuti PKG dari awal sampai detik ini Kak Eka? Silakan Kak Eka, boleh? Terima kasih kepada Kak Fasil. Motivasi saya setelah mengikuti PKG ini nanti sana Bang. Iswa dulu Bang. Oper dulu Kak Fasil. Oke, Kak Bambang dulu kita oper Kak Bambang. Ingat, viral itu ini kan. Oke, terima kasih Kak Fasil. Motivasi saya untuk mengikuti PKG ini, yang pertama memang saya pengen tahu seperti apa PKG itu, dan tujuan utamanya saya juga tahu bahasanya menambah ilmu, menambah pengalaman, dan otomatis yang jelas pertama menambah rekan-rekan, kawan-kawan dimanapun berada, itu Kak. Jadi intinya menambah ilmu dan menambah rekan-rekan itu aja Kak. Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Bambang. Udah bisa Kak Eka? Udah, maaf ya. Silakan, Kak Eka, kita beralih ke Eka. Ya, motivasi saya setelah mengikuti PKG ini, yang pertama saya nggak tahu apa tentang PKG karena selama ini saya tidak pernah mengikuti seperti ini. Jadi biasanya saya tak pandai ngomong, sikit-sikit saya bisa ngomong sama teman-teman atau sama-sama guru, kemudian bisa mengasih apa pelajaran yang saya dapat di PKG, saya cerita, sharing-sharing sama teman-teman saya. Kemudian orang tuh pengen juga ada kegiatan-kegiatan seperti PKG ini, motivasi saya. Itulah. Terima kasih. Benar. Iya. Oke, baik, terima kasih Kak Eka. Iya, saya juga dulu seperti itu. Terima kasih ya Kak Eka. Luar biasa, berarti hal positif ya, yang tadinya mungkin kita bukan nggak bisa ngomong Kak Eka, bisa mungkin karena grogi gitu ya kan Kak? Groginya saya. Jadi iya, kadang jadi dengan mau saya ungkapkan nggak tersampaikan kayak gitu karena malu, kayak mana, tak salah, tak apa kayak gitu. Tapi setelah ini kan saya bisa berani sama teman-teman saya, apalagi RTL kemarin kan saya harus berbicara sendiri gitu depan guru-guru lain gitu. Inilah hasil dari PKG yang selama ini saya tatap maya, kemudian bolak-balik selama 1 minggu kayak gitu. Ini gitu, perubahannya kayak gitu, ilmunya gitu. Terima kasih Kakak. Oke, luar biasa Kak Eka ya, berarti setelah melakukan RTL kemarin lega ya Kak? Ternyata kita bisa tuh, kita mampu ngomong di depan ya kan? Iya. Oke, baik, luar biasa. Gampang bagi saya ngomong depan orang, guru-guru lain macam-macam dari kelas 1 SD sampai kelas 6 gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Eka. Dipertahankan maju terus ya Kak Eka. Intinya kita jangan takut untuk belajar. Oke Kak Eka, terima kasih sekali lagi ya. Silakan Kak Hendra. Kita beralih ke Kak Hendra dulu.
Oke, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, mengingat kilas balik dari perjalanan PKG ini, yang pertama memang awalnya saya tidak punya motivasi sedikit pun untuk mengikuti PKG, karena memang mengingat situasi dan kondisi kesehatan saya, yang memang saya sakit kondisinya, dan namun alhamdulillah seiring dengan waktu, ya, dan mungkin kepala sekolah juga mempertimbangkan ikuti saja semampunya, alhasil ya saya laksanakan sampai di penghujung ini juga, dan di sini saya cukup merasa senang, merasa puas juga. Artinya selama proses pelajaran PKG ini banyak ilmu yang saya dapat, beragam cara dan karakteristik dalam mengajar, baik itu dari tingkat SD maupun di tingkat SMA. Jadi ada beberapa perbedaan-perbedaan mungkin yang selama ini kita anggap sedikit ya ego lah, mungkin SMA lebih baik, SMP lebih baik, atau SD lebih baik, ya ternyata semuanya sama di sini ya. Nah, jadi di sini juga saya banyak belajar bagaimana cara mengajar saya, mungkin selama ini banyak kekurangan-kekurangan, metode-metode mengajar saya mungkin yang selama ini kurang baik, selama mengikuti PKG ini ya alhamdulillah banyak sekali perkembangannya. Jadi saya cukup berterima kasih dan bersyukur bisa terlibat di sini, walaupun dengan kondisi yang kurang sehat sampai di penghujung PKG ini. Mudah-mudahan kawan-kawan semua ya mempunyai nilai dan semangat yang sama juga selama PKG, dan tentunya kedepannya pastinya mengingat mungkin ini ajuan dari Kemenpora yang mungkin jam PJOK ada minta ditambah ini. Ya, saya baca berita bahwasanya Kemenpora untuk menambah jam olahraga di sekolah. Jadi kayaknya ini jadi kerja berat juga bagi kita guru olahraga ini. Mudah-mudahan kedepannya bekal PKG ini bisa membantu kita untuk menjadi guru-guru olahraga yang hebat di kemudian hari. Amin. Oke, lanjut Kak. Oke, baik Kak Endra, terima kasih banyak. Kita dengar tadi motivasinya. Semoga apa yang kita dapat menjadi berkah dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Baik, kita ke Kak Indra. Silakan Kak Indra. Kak Indra, halo. Ya, Kak. Halo. Ya, Silakan Kak Indra. mungkin motivasi saya mengikuti PKG ini yang pertama itu jelas lah merubah mindset saya untuk mengajar. Selama ini mungkin cara mengajar saya mungkin cuek kepada siswa. Kadang-kadang kita cuma mengandalkan metode ceramah, jelaskan, keluar. Itu saja setiap hari ya kan. Tapi adanya PKG ini jumpa juga sama guru-guru senior seperti Kak Hendra, Kak Mora yang bagus public speakingnya, juga bisa belajar dari mereka. Dan juga masalah teman juga dapat teman baru. Kalau ke Bangko udah bisa jumpa sama Kak Hendra, ada kawan. Kalau ke apa lagi, ke Manggala jumpa ada kawan juga Kak Bambang. Ke Kilo 20 ini masuk dalam sikit jumpa Kak Mora ya, Kak Mora, apa ya, kawan semua lah gitu. Mungkin selama ini juga saya sedikit kalau kawan masalah penjas. Mungkin ada karena adanya PKG ini ada guru SD, SMP, SMA mungkin saya kenal gitu kan sama-sama kawan-kawan. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Indra. Berarti semenjak ada PKG secara perlahan-lahan merubah mindset kita ya kan Kak? Oke, baik. Kita lanjut ke Kak Dharma. Kakekmu Halo, 155 lah ya. Oke. Iya. Sebenarnya ya sama kayak kakak-kakak yang lain ya Kak. Kalau saya tuh awalnya karena ada nama saya di situ ya kan, di daftar. Terus kayak percaya nggak percaya gitu, bisa nggak ya saya melakukan ini? Soalnya kan saya punya toddler gitu kan Kak. Jadi kayak tahu sendirilah anak-anak kan, jadi kayak mana. Apalagi kami berdua gitu kan yang ngikutin gitu. Jadi ya tapi dijalanin aja gitu,
seperti air yang mengalir lah ya kan. Awalnya ini juga misu-misu juga. Ini kok banyak kali tugas di LMS, kapan kelarnya gitu ya kan. Mau dikerjain kok males, nggak dikerjain pun ya nggak mungkin kan. Kita aja kalau ada anak yang nggak ngerjakan tugas aja kita kecewa gitu kan. Apalagi kita sebagai sesama guru. Terus dapat pengalaman-pengalaman tentang pembelajaran yang berharga juga. Saya masuk 2019 langsung COVID. Jadi pengalaman mengajar saya masih ya sama dibandingkan kakak-kakak itu masih jauh di bawah kali lah gitu kan. Jadi dengan adanya PKG ini mungkin bisa menambah ini saya Kak, pembelajaran saya kayak gitu Kak. Udah Kak, itu aja. Kak Dharma jauh di bawah kali, sekali kan di atas juga sih Kak. Enggak loh, itu semalam. Terima kasih. Terima kasih Kak Bambang. Itu pertandingan kan mantap itu Kak. Itu kan udah di atas kami tuh Kak. Ya kan Kak? Nah, di atas kami tuh Kak udahan Kak. Kami aja belum pernah buat gitu Kak. Agak Makanya Mbak. di bawah sekali kan di atas juga. Gitu. Oke, cut itulah ada lain tuh pembicaraannya. Oke, terima kasih Kak Dharma atas ini. Pokoknya tetap kita sama-sama belajar lah ya kan. Dengan adanya program ini tadi kita udah tahu nih sedikit-sedikit dapat ilmunya, kita terapkan lah. Selama ini mungkin kita seperti yang disampaikan Kak Indra, hanya model ceramah, keluar, kasih bola, duduk, anteng, prit, dan selesai gitu ya kan Kak, Bapak. Jadi untuk kedepannya kita merubahlah sedikit-sedikit, step by step. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke Kak Puspa, udah ke Kak Akmal. Ya, kita satu-satu nih biar kita pengen dengar suaranya. Kak Akmal, silakan Kak Akmal. Ya, terima kasih Kak Fasil. Kalau ditanya motivasi, awalnya nggak ada termotivasi Kak. Soalnya jurusan saya itu nggak linear sama PJOK. Karena di sekolah ditugaskan jadi guru PJOK untuk sementara. Kemudian ada informasi dari kawan-kawan, ada PKG, nama saya muncul. Ya, kemudian masih ragu juga sih Kak. Cuman karena ada dukungan dari kepala sekolah, apalagi teman sejawat saya Kak Indra kan, yang banyak bantu dalam kegiatan ini Kak. Jadi termotivasi lah saya Kak. Dan sekarang saya udah jadi guru kelas, tapi pembelajaran di PJOK ini tentang ke peserta didiknya ada manfaatnya Kak. Jadi saya bersyukur bisa ikut PKG ini. Terima kasih. Kalau Kak Akmal, nah Kak Akmal, Ya, baik, kalau kasih, masalah lari dari jurusan ini Kak Akmal, jangan cerita lari dari jurusan Kak Akmal. Mungkin saya lebih lari. Mau tahu saya SMA saya jurusan teknik, kuliah jurusan sarjana agama, gitu ngajar guruan PJOK. Nyangkut nggak? Berarti kalau mau bongkar mobil sini bawa ke rumah saya. Universal Bambang. Luar biasa, ternyata Pak Ustadz di sini ada dua ya, satu Kak Hendra, satu Kak Bambang Sentosa. Luar biasa memang tempat kita ini ya. Makanya saya komitmen aja. Masa pekerjaan yang terlihat nggak bisa, kan gitu. Saya semangat aja Kak. Selagi masih bisa menambah ilmu, istilahnya otodidak, saya kerjain aja otodidak itu, kan gitu. Apa yang dilihat, apa yang didengar kita kerjakan. Nah gitu Kak. Semangat aja, optimis bahasanya saya bisa. Oke Kak Akmal, sama kita Kak Akmal. Oke, tos dulu Kak Akmal. Terima kasih Kak Fasil. Oke, baik Kak Bambang. Secara langsung kita udah mendengarkan ya motivasi kakak tadi ya. Terima kasih Kak Bambang. Kita lanjut ke Kak Asril ini, ke Kak Asril. Halo Kak Asril. Ya Kak. Ya, silakan Kak Asril.
Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Untuk motivasi memang sama mungkin kayak kakak yang lain, di awalnya itu tidak ada motivasi dalam mengikuti PKG PJOK ini. Bahkan saya sempat bertanya-tanya sama Kak Hendra, kebetulan Kak Hendra ini kan guru saya. Saya bertanya-tanya ini PKG ini untuk apa Pak gitu. Apakah ada pengaruhnya nanti dengan PPG gitu kan. Nah, jadi alhasil tetap kami ikuti dan banyak manfaatnya ternyata di sini. Yang awalnya mungkin bisa dibilang saya masih baru dalam mengajar, masih kurang pengalaman, apalagi dalam penguasaan di kelas. Nah, mungkin di sini saya paling baru. Pada awalnya untuk penguasaan di kelas itu memang jujur saya masih kurang gitu. Karena setiap pelajaran Penjas itu atau PJOK, setiap masuk pasti itu siswa atau siswinya itu malas untuk dikasih materi gitu. Maunya hanya praktek dan praktek lapangan, tidak peduli hujan atau segala macamnya, mereka hanya mau praktek gitu Kak. Jadi setelah mengikuti ini setidaknya sedikit banyaknya saya bisa mendapatkan ilmu bagaimana cara penguasaan di kelas, bagaimana cara mengendalikan siswa, dari kakak-kakak semua saya dapat belajar, alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Kak. Baik, terima kasih Kak Asril atas ini sudah kami mendengarkan jawaban dari Kakak. Terima kasih. Kita lanjut ke Kak Ermi. Apakah Kak Ermi sudah sampai? Apakah masih dalam perjalanan Kak Ermi? Sudah sampai Kak. Oke, silakan Kak Ermi. Oke, terima kasih Kak Basil. Mungkin hampir sama dengan kakak-kakak yang lain, tapi saya di sini ada sedikit unik sebenarnya, keunikan dari saya. Oke, di gelombang 1 itu sebenarnya saya Kak udah diajak dengan Kak Devrizon, sama-sama waktu itu dengan Kak Firman juga itu kebetulan. Cuman karena saya anggap sepilih, apa sih itu PKG PJOK itu Pak? Saya bilang sama Pak Devrizon, nggak penting-penting kali itu gitu. Awalnya setelah nggak digubris memang dengan Pak Devrizon itu kan, tapi dia ikut, saya lihat dia ikut itu, terus dia ada ke Pekanbaru, kemudian jumpa dengan suasana baru, teman-teman baru yang satu jurusan PJOK. Nah jadi dari situ saya tertarik Kak, saya kan ternyata seperti ini PKG PJOK itu. Nah jadi termotivasi pula saya untuk mengikutinya. Dan tentunya yang kedua, banyak sekali ternyata kekurangan yang saya temui di saat saya mengajar. Dan alhamdulillah setelah mengikuti PKG ini, belajar dari Kak Mora, dari Kak Bambang, Kak Hendra, dan kakak-kakak yang lain, banyak sekali menambah Kak. Kebetulan saya paling muda dari kakak-kakak ini semua. Saya lahir tahun 98. Nah, jadi paling muda. Masih barulah mengajar gitu Kak. Jadi saya 2000 Kak. Kakak yang lain lebih muda. Yang 2000 lagi. Terutama Kak fasilitator. Itu yang dapat saya sampaikan Kak. Oke, baik Kak Ermi. 2001 Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Ermi sudah menceritakan keunikan tadi ya, bahwa di gelombang 1 Kakak dan Kak Fir sudah ini ya. Itu tadi kita kan belum kita jalani, kita udah apa sih itu? Iya. Nah, gitu kita selalu ya kan Kak. Oke, baik. Kita lanjut ke Kak Dian. Apakah Kak Dian ini masih dalam perjalanan? Apa bisa Kak Dian? Kak Dian? Oke Kak. Kak Dian? Ya. Ya, silakan Kak Dian. Apa itu Kak? Motivasi ya? Ya Kak, motivasi Ya. Kak, motivasi Kakak selama mengikuti kegiatan PKG PJOK ini Kak. Ya motivasinya itu yang ingin memperdalam lagi kan, artinya bagaimana pembelajaran olahraga
untuk anak SD, karena kan ini kan memang PKG namanya kan, pelatihan kompetensi guru, peningkatan kompetensi guru. Jadi ya memang, kayaknya ini memang merasa saya ini kayaknya daging semua isinya kan gitu, sehingga saya nggak ada keraguan lagi kemarin. Memang pun kan sertifikasi saya pun bidang olahraga, walaupun status saya SPDI sama kayak Kak Bambang, tapi tetap semangat ya. Artinya kita pun ingin belajar, mendalami bagaimana penyampaian dalam pembelajaran PJOK itu. Memang sangat menyenangkan Kak. Ketika kita buat asnyata kemarin, ya itulah sebenarnya yang harus kita lakukan, kan seperti itu Kak. Jadi memang saya rancang untuk kedepannya ini, saya akan merubah pola yang selama ini 4 jam full untuk satu kelas, ini akan saya rubah menjadi 2 jam, sehingga anak itu tidak bosan untuk mengikuti kegiatan olahraga dan materi lebih mudah dicapai sama anak-anak itu kan gitu Kak. Nggak banyak jam kosongnya gitu loh, isinya padat semua. Motivasinya itu Kak, ingin memperdalam lagi ilmu tentang pembelajaran olahraga, itu aja Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Dian atas penyampaian kita udah mendengar motivasi dari kakak selama mengikuti kegiatan PKG ini. Terima kasih Kak Dian. Kita lanjut ke Kak, habis kakak-kakak ya? Kak Firman belum? Kak Ahmad Rizky belum? Udah tadi ya? Kak Ahmad Rizky belum tuh Kak. Ya, silakan Kak Ahmad Rizky. Oke, terima kasih atas waktunya Kak. Sebenarnya semuanya udah disampaikan sama teman-teman semua, sudah sampai sama kakak-kakak semua. Ada sedikit mau disampaikan, ya sudah jelas kayak banyak yang didapat dari selama mengikuti PKG, dan tujuan PKG itu kan untuk pengembangan kompetensi guru. Jadi dari awal itu saya juga ragu tuh Kak, apalagi dengar kayak Kak Fasil Ayu kan, itu kan teman saya juga Kak. Kemarin pas kami lagi di MOC, jadi di situ Kak sering komunikasi juga sama Kak Ayu tuh. Dia pas lagi ngerja tugas-tugas PKG terlalu banyak kali katanya. Jadi awal-awal itu agak ragu. Kan awal-awalnya saya kan nggak ikut Zoom tuh Kak. 2 pertemuan kalau nggak salah. Jadi awal-awal saya mulai ikut, lama-lama ya tambah kakak-kakak semua itu semuanya welcome. Jadi saya nyaman di situ Kak. Jadi nggak sampai nggak sabar juga itu dengan tatap muka kayak kemarin. Jadi banyak ilmu yang didapat selama mengikuti PKG Kak. Tapi di akhir-akhir PKG ini agak kurang semangat Kak. Karena tahu sendiri lah Kak. Karena nggak semangat itu karena tugas belum selesai Kak. Memang terasa Kak, karena tugasnya belum selesai jadi kurang semangatnya Kak. Tapi karena kakak masih dikasih waktu, insya Allah besok saya coba Kak ajak rekan-rekan kerja semua Kak. Oke, cukup itu aja Kak. Ya baik, Kak Ahmad Rizky. Inilah kita gitu ya kan Kak Ahmad Rizky. Jadi setelah luring makin semangat, memang saya perhatikan ya kan Kak Ahmad Rizky luar biasa memang. Iya, dari sebelum luring sampai setelah luring. Luar biasa. Jadi Kak Ahmad Rizky kalau ada kendala sampaikan aja, diskusikan. Kita siap untuk membantu apapun permasalahannya. Iya siap Kak. Jadi kalau kita nggak cerita apa permasalahan kita, bagaimana teman-teman kita ingin membantu ya kan Kak? Nah gitu dia Kak Ahmad Rizky. Semoga besok lancar semua ya Kak Ahmad Rizky. Amin. Oke. Ya. Belum. Kalau Kak Mora tadi udah motivasi udah kita dengar di awal ya kan, luar biasa memang. Terakhir dari ketua, setelah dari ketua nanti kita habis ini kita di penghujung waktu. Jadi sebelum saya atau sebelum pun kita pengambilan sesi dokumentasi, kita dengarkan dulu motivasi Kak Firman. Silakan Kak Firman.
Saya ada ice breaking, Kak. Halo, Kak Firman. Ya, terima kasih banyak, Kak. Motivasi saya mungkin sama, Kak, yang Izin, Kak. disampaikan ke Kakak semua. Firman, kamera belum nampak nih. Nampak ada wajah tampannya. Oke, silakan Kak Firman. Motivasi saya mengikuti PKG ini mungkin sama kawan-kawan yang lain. Yang disampaikan sama Kak Ermi dari G1 kemarin itu sudah diajak sama Kak Dev, tapi kami mengabaikan itu ya sepele lah kan gitu. Terus di masuk gelombang kedua ini dikasih semangat pula lagi sama kepala sekolah, dan saya juga berpikir, Kak, PKG PJOK, pengembangan kompetensi guru PJOK, pastikan ini khusus untuk diri kita, apalagi memang jurusan kita untuk olahraga kan gitu. Jadi saya berpikir rugi bagi saya kalau tidak ikut. Tapi kalau saya ikut, apa sih manfaatnya bagi saya? Kan gitu. Jadi saya tidak tahu, Kak, manfaatnya ini untuk apa PKG. Jadi saya berkonsultasi sama kawan-kawan yang udah mengikuti gelombang 1, yang bahkan sudah jadi pasil sekarang ini, yang kayak Deprison, Kak Dep kan, terus yang ada kawan-kawan yang saya bilang sama Kak Pasil tadi yang di Tembilahan itu. Ini bagus loh untuk untuk sertifikat kita untuk 1 semester kata dia, untuk di PMM gitu. Memang betul, sertifikat itu gampang sih kita cari di PMM itu, sangat gampang. Tapi kayaknya nggak sesuai prosedur gitu, Kak. Nggak sesuai prosedurnya, nggak sejalan dengan jurusan kita olahraga gitu. Jadi mengikuti PKG ini kayaknya sejalan gitu. Bagus, manfaatnya sangat luar biasa. Terus di dalam mengajar pun gitu, Kak. Saya jujur mengajar sebelum mengikuti PKG ini kurang menguasai di dalam kelas. Tapi kalau di lapangan insya Allah sangat menguasai gitu. Tapi kalau di dalam kelas sulit gitu, Kak, mengatasinya. Menguasainya itu sangat sulit karena ya kita ini orang lapangan, Kak. Orang lapangan ini agak susah kalau dibawa ke ruangan gitu. Jadi semenjak mengikuti PKG ini banyak ilmu-ilmu dari kakak-kakak yang saya ambil, izin semuanya kakak-kakak semua, mungkin ilmunya sebagian saya curi. Dan saya terapkan di sekolah, alhamdulillah berjalan gitu, Kak. Memang tidak semulus yang saya harapkan, tapi istilahnya ada perubahan gitu, Kak. Step by step deh, Kak. Perubahan itu ada. Ditambah pula kepala sekolah sama rekan-rekan sejawat itu mendukung apapun itu kegiatan olahraga. Bahkan kepala sekolah juga udah menganggarkan tahun 2025 perlengkap olahraga kita harus lengkap semuanya. Jadi saya makin termotivasi gitu, Kak. Makin semangat saya menjalankan tugas ini sebagai guru olahraga. Apalagi tambah kegiatan PKG ini kan gitu. Sedangkan kegiatan MOC aja kita ikuti kan gitu, apalagi PKG ini. Ini udah memang jurusan kita kan gitu. Memang udah program untuk olahraga. Jadi peluang emas ini sayang, rugi kalau terlewatkan bagi saya, Kak. Cukuplah untuk di gelombang 1 itu saya sudah terlewatkan, janganlah sampai pula gelombang kedua ini. Belum tentu ada gelombang ketiga. Jadi ini betul-betul sangat peluang emas bagi saya dan kawan-kawan semua. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Firman sudah menyampaikan tadi motivasi kakak untuk mengikuti PKG PJOK yang kedua ini, karena di gelombang pertama sih memang kita gitu sih. Waktu saya pertama dulu pun gitu, apa sih itu? Karena kan kita orang lapangan ini maaf cakapnya malas gitu mengotak-ngatik laptop, mengedit-ngedit itu nggak bidang kita itu, ya kan, Kak? Jadi kebetulan di sekolah saya kemarin itu juga banyak guru CGP. Jadi saya berkomunikasi, mereka ngasih masukan seperti ini ya. Rupanya asik. Jadi bisa kita, karena kan kita mengajar peserta didik. Jadi
untuk kita aja dulu gitu ya kan Kak Firman. Jadi ilmu-ilmu kita terapkan untuk kita dulu, biar anak itu nggak bosan dengan materi kita selama ini kan. Seperti yang disampaikan Kak apa tadi, datang kita mencatat, dah keluar, tiup fluid, habis jam tiup fluid lagi gitu ya kan Kak. Jadi anak-anak itu ya seperti itu. Jadi setelah ini kan kita, kalau anak jenuh kita bisa masukkan ice breaking, baru pemanasan bisa kita buat modifikasi dan lain sebagainya. Terima kasih kakak-kakak. Saya di sini pribadi mengucapkan selama 19 kali kita jimit dan 1 minggu kita kemarin bertatap muka. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya, namanya juga saya manusia biasa dan saya juga masih proses belajar. Nah di sini juga saya nggak muluk-muluk, banyak juga memang ilmu-ilmu kakak-kakak yang saya curi seperti yang disampaikan Kak Firman. Intinya itulah kita berbagi. Yang tadi saya kurang gini, dari kakak-kakak saya dapat menerapkan, seperti ini asik ini mengajarnya, membuat seperti ini asik gitu. Jadi selama proses ini kakak-kakak ada kesalahan baik dari ucapan saya ataupun penyampaian yang kurang tepat menurut kakak-kakak, saya pribadi mohon maaf. Di sini sekali lagi kita sama-sama berproses. Kalau kita doakan saja gelombang 3 ada. Jadi nanti kakak-kakak juga bisa kita sama-sama seperti ini lagi. Oke kakak-kakak? Oke. Jadi kita udah di penghujung waktu Kak. Tadi 1 JP, tapi udah seperti 2 JP tidak masalah. Itu karena kita semangat yang luar biasa di pertemuan terakhir. Jadi kira-kira ada lagi dari kakak-kakak? Atau pas? Ada Kak. Ice breaking dulu Kak. Ya, oke. Kak. Silakan Kak Dian. Ya Kak. Ya. Jadi di sini juga Kak, saya secara pribadi mohon maaf bila mana selama pembelajaran ada mungkin perkataan atau perilaku yang saya buat baik sengaja maupun tidak sengaja yang menyinggung hati perasaan Fasil dan juga teman-teman yang lain. Ya di sini di pertemuan terakhir ini saya juga untuk mohon dimaafkan dan dimaklumi jika ada kesalahan ataupun perkataan yang menyinggung hati Fasil maupun rekan-rekan yang lain. Itu Kak dari saya Kak. Oke, baik Kak Dian, terima kasih. Ya, silakan Kak Mora. Ya, terima kasih Kak. Saya juga minta maaf ya, yang mana tadi penyampaian saya tadi mungkin agak berlebihan ya, karena saya memang sebenarnya saya tidak mau seperti ini dia, ya kan. Saya yakin kita semuanya pasti menginginkan yang terbaik, tapi kita yakin juga setiap manusia pasti mempunyai keterbatasan juga masing-masing. Saya inginnya seharusnya perfect gitu dia, tapi ya apa boleh buat, namanya setiap sekolah pasti ada perbedaan, lain lubuk lain ikannya, itu dia Kak. Dan mudah-mudahan nantinya kita ke depannya tidak kita terapkan seperti itu, mungkin akan lebih baik lagi. Saya ada nyanyian ini Kak, boleh? Oke, silakan biar ini. Iya, biar semangat Kak. Dari kakak nanti kita sesi dokumentasi yang terakhir. Silakan Kak Mora. Ya, di sini saya ganti namanya, yang laki-laki Cemot, yang perempuan Cenil. Jadi saya nadanya mungkin kakak-kakak sudah tahu, hanya saya ganti-ganti aja kata-katanya. Nadanya di sini Cemot, di sana Cenil, di mana-mana Cemot dan Cenil. Bisa Kak? Nanti kita satukan dengan PKG Kak. Atau ada yang kurang jelas suara saya Kak? Ini kita sama-sama Kak. Kurang semangat. Di sini Cemot, di yang lainnya kayaknya kurang semangat Kak. Mungkin nggak tepat waktunya.
Ayo kakak-kakak, kita aktifkan kamera dulu. Setelah ice breaking dari Kak Mora, nanti kita ambil sesi dokumentasi. Oke. Kak Mora, nanti kami mengikuti Kak Mora, silakan. Ya, saya ulang Kak ya. Nadanya kita pasti sudah tahu. Tinggal saya rubah-rubah aja kata-kata sedikit. Di sini cemot, di sana cemot, di mana-mana cemot. Kurang semangat ya. Kameranya nggak buka. 1, 2, 3. Di sini cemot, di sana cemot, di mana-mana cemot. Ulang lagi. Di sini cemot, di sana cemot, di mana-mana cemot. Kami Cemot Cenil PKG 08. Kami Cemot Cenil PKG 08. Kami Cemot Cenil masuk. Masuk apa? Pada nggak buka kamera semuanya. Oke, baik. Terima kasih Kak Mora. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi, berakhir ice breaking dari Kak Mora, berakhir juga pertemuan kita pada Tatap Maya malam hari ini yang terakhir. Kita sesi foto bersama. Sesi terakhir adalah kakak-kakak kita. Saya mohon untuk seluruhnya kita 14 peserta untuk mengaktifkan kamera untuk sesi dokumentasi terakhir ini. Silakan. Saya mohon bantuan Kak Dharma, silakan. Untuk pengambilan foto sesi dokumentasi. Ya, silakan Kak Firman ada? Kak, mohon maaf sebelumnya ditutup Kak. Di sini saya mengucapkan terima kasih sama Kak Fasil yang sudah bersedia membimbing kami dari nol. Dari kami belum dapat ilmu, yang masih belum ada apa-apanya, sampai kami mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat buat kami untuk yang dibilang jangka panjang gitu Kak, untuk penerus-penerus untuk mengajari generasi-generasi muda selanjutnya. Dan kami dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semuanya atas partisipasinya, atas kepercayaannya kepada saya yang telah menunjuk saya dari awal dulu sampai saat ini menjadi ketua di dalam kelas 8 ini. Saya mengucapkan terima kasih dan saya juga mengucapkan mohon maaf kepada Kak Fasil dan kakak-kakak semuanya jikalau selama dari awal sampai akhir ini maupun di tatap maya maupun di tatap muka kita selama seminggu di bangko kanan, di bangko sako, terus saat melewati WA grup ataupun WA pribadi, jikalau saya ada berbicara yang tidak sepantasnya, di sini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kembali lagi, karena kita di sini hanya manusia, pasti mempunyai salah dan khilafnya. Jadi mohon maaf jikalau ada kata-kata bahasa saya yang tidak pantas atau menyayat hati kakak-kakak semuanya. Di sini saya mohon diberi kemaafan. Dan saya minta satu permintaan saya kakak-kakak, jikalau ini udah pun terakhir, jangan pula lah
terakhir pula lah hubungan kita sampai di sini. Jadi saya harap Kita lanjutkan. kalaupun kali ini udah habis, malam ini terakhir kita di GIMET atau meeting kita, ataupun tanggal 23 besok sudah habis semua ya, saya mengajukan permintaan sama kakak-kakak, janganlah kalau dapat jangan keluar dari grup. Kalau grup itu sebagai kenang-kenangan kita, ya mana tahu kita kan bisa berkolaborasi sama kawan-kawan, minta pendapat, sharing lah kita, maupun itu SD, SMP, SMA, itu semuanya sama. Yang penting kita patokannya adalah guru PJOK, maupun itu SD. Sepakat. Jadi itu permintaan saya semuanya, janganlah ada yang keluar kan gitu. Oke. Jadi terima kasih. Dua permintaan boleh Kak Firman, dua permintaan boleh. Terima kasih Kak Fasil sudah sabar menghadapi kami ini. Mungkin kalau dibilang anak SD, kami ini SD anak kelas 1 nih Kak Fasil. Agak ngeyel lah. Nah, ini baru 13 orang kan. Kayak ginilah karakter kami Kak Fasil. Ada yang berbeda-beda karakternya, ada yang A, ada yang B, sampai ada yang Z kan gitu. Jadi harap maklum, kayak ginilah kami Kak Fasil. Mungkin ada yang stroberi di meeting ini tampangnya kayaknya sangat-sangat, kan kita udah melihat selama seminggu itu kayaknya hatinya Hello Kitty semua Kak Fasil. Kan gitu. Sebenarnya namanya apa kan pasti adalah selisih-selisih pahamnya itu wajar-wajar aja. Maklum, namanya kita apa istilahnya berkomunikasi, berdiskusi gitu ya kan Kak. Pasti ada salah pahamnya, pasti ada kan, itu nama kita manusia. Jadi terima kasih banyak Kak Fasil udah membimbing kami, sabar-sabarlah menghadapi kami yang kayak gini nih, maklumlah kan gitu. Ya kayak ginilah watak-watak kami Kak Fasil. Jadi kita kan udah tahu, saling tahu, sebenarnya nggak kayak gitu sebenarnya kami Kak Fasil. Kami ini komitmen semuanya Kak Fasil sama kinerja kami. Insya Allah kami selalu komitmen kan gitu. Jadi saya harap Kak Fasil bersabar dan ikhlas mendidik kami, mengasihkan ilmu sama kami. Insya Allah Kak Fasil juga dapat berkah, ridho dari Allah kan gitu. Amin. Terutama nih sama Kak Puspa, Kak Dharma nih, yang Kakak Amora, yang kakak-kakak yang lain. Mohon maaf nih kalau ada canda gurau yang istilahnya tidak pantas, saya minta maaf. Sebagai ketua saya mohon maaf gitu. Maaf. Terima kasih Kak Fasil. Itulah sambutan saya untuk penutup meeting hari ini. Terima kasih, saya kembalikan sama Kak Fasil. Baik. Terima kasih Kak Firman ya. Mungkin kalau kita ngomong satu persatu mungkin terlalu panjang sekali. Terima kasih buat Kak Firman sudah mewakili kita semua ya. Jadi Kak semua ya, kita mohon maaf lahir batin untuk semuanya Kak Firman ya. Terima kasih Kak Firman. Sama-sama Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Bambang, Kak Firman, dan kakak-kakak yang lain. Saya juga mengucapkan terima kasih ke Kak Firman khususnya karena sebagai ketua, di mana hampir tiap detik saya mohon minta bantuan untuk merangkul teman-teman ataupun yang lain gitu kan. Saya selalu minta bantuan ke Kak Firman. Luar biasa. Jadi saya pribadi Kak Firman mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dibalas hanya oleh Yang Maha Kuasa. Saya nggak sanggup membalas kebaikan kakak-kakak semua. Semoga kita dibalas hal-hal yang baiklah dari Yang Maha Kuasa, di mana kita semua diberikan kesehatan, rezeki. Amin. Jadi apapun. Amin. Intinya kesehatan lah ya kan Kak. Karena sebanyak apapun duit kita, kalau kita nggak sehat itu kurang nikmat kayaknya. Jadi apapun itu memang kesehatan nomor 1. Jadi sekali lagi kakak-kakak, saya nggak panjang lebar juga. Intinya sekali lagi semuanya terima kasih. Kita memang GIMET kita berakhir pada malam hari ini, tapi
asinkron ataupun ada misalnya yang belum mengisi kuesioner, itu batasnya di LMS itu sampai 23 ya kan Kak? Iya, jadi terima kasih semua kakak-kakak yang sudah mengerjakan tugas maupun yang lain sampai detik ini yang sudah berkomitmen dari awal sampai akhir. Kebetulan di kelas 8 ini gitu 13 dari awal sampai akhir 13. Luar biasa. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Karena di kelas lain semalam pendataan kakak-kakak awalnya 13 berubah jadi 10. Mungkin kakak-kakak juga teman-teman kakak ada yang fasil juga. Kakak-kakak bisa tanya. Kebetulan di kelas 8 yang tidak ada perubahan. Di awal seperti itu, di akhir juga seperti itu. Ya. Oke, kakak, terima kasih. Sekali lagi selamat malam. Ya, silakan Kak Rizky. Ini nggak selesai. Sebenarnya kan Ya, kalau silakan boleh Kak Rizky. Oke Kak, sebenarnya kalau diikuti Kak, kemungkinan pasti ada berkurang Kak. Tapi karena kepedulian Kakak terhadap kami semua, dan kemudian Kak Firman sebagai ketua yang aktif juga menghubungi Dokumentasi. semua, jadi makanya semuanya itu Kak ada terus Kak. Jadi kami juga terima kasih kepada Kak Firman yang selama ini bersusah payah untuk menghubungi kami dan kawan kakak-kakak lain juga. Sebenarnya kalau diikuti pasti ada yang gugur Kak. Laper. Masih pasti ada yang kosong. Iya kan? Tapi kan memang karena kepedulian Kak Fasil dan Kak Ketua terhadap semua, alhamdulillah sampai Dokumentasi. Sedia dengan Oke, cukup itu ya Kak dari Ya, oke baik. Terima kasih Kak Rizky. Di sini saya nggak menggurui kakak-kakak. Kalau di sini saya merangkul kakak-kakak, memfasilitasi kakak-kakak, membuka jalan. Semoga gelombang seterusnya terbuka. Kita juga sama-sama nanti menjadi fasil ya kan. Jadi di sini saya nggak ada menggurui kakak-kakak, tidak ada. Saya merangkul biar kita bersama, terutama khususnya PJOK. Karena kan selama ini PJOK dipandang hanya PJOK, tapi dengan ada PKG ini, ada memang peserta kawan-kawan saya juga merasa kadang ada agak iri dia. Kenapa sih PKG PJOK kok melecitnya luar biasa gitu kan? Mereka banyak yang agak iri lihat program kita ini Kak. Jadi kita tetap semangat. Pokoknya kita semua tetap semangat lah seperti yang disampaikan Kak Firman. Kalau bisa nggak ada yang keluar dari grup, kita di situ sharing berbagi pengalaman untuk kedepannya. Oke, silakan Kak. Seperti saya sampaikan di sesi terakhir adalah sesi dokumentasi. Saya tadi minta bantuan oleh Kak Dharma. Saya mohon di pertemuan terakhir ini untuk kita seluruhnya membuka kamera Kakak. Silakan kasih gaya terbaik kakak-kakak semuanya. Silakan hitung Kak Dharma. Kak Dharma. Waduh, ada orangnya. Mik. Kak Dharma. Bisa kepilih. Iya. Bentar Kak. Ya. Udah capek nih. Mana Kak Dharma? 2, 3. Oke, sekali lagi ya Kak. Oke, satu gaya lagi terakhir. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, kakak-kakak. Tidak terasa di awal tadi 1 JP, tapi karena kita semangat yang luar biasa dari awal tadi sampai akhir, sehingga pertemuan selama 3 bulan kita ini nggak terasa ya Kak, biasa. Itu semua karena kita semangat dan saling merangkul. Terima kasih kakak-kakak, sampai jumpa. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Jadi kalau jumpa nanti kita janganlah pula agak-agak sombong ya kan. Nah, janganlah. Jadi kita jumpa nanti bisa say hello karena kita sudah saling ini. Oke kakak-kakak, sampai jumpa. Selamat malam. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lain waktu. Selamat malam Kak. Malam. Nggak berdoa. Lupa dia. Nggak berdoa. Lupa deh apa yang kita berbuat, apa yang
sampaikan apa yang kita utarakan, walaupun menurut kita baik, belum tentu juga sama orang lain itu baik. Tapi karena kita yakin kita di sini sama-sama belajar, kita pasti ingin mencari yang terbaik. Saya setuju dengan Kak Firman. Mudah-mudahan nantinya juga walaupun berakhir di kegiatan diseminasi PKG 08 ini, hendaknya silaturahmi tetap dijaga. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang selama 3 bulan ini mendapatkan keberkahan. Doa dimulai. Ya, saya juga secara pribadi meminta maaf apabila selama ini mungkin ada perkataan yang tidak mengenakan ataupun hal apapun itu juga saya secara pribadi mohon dimaafkan. Ya, saya kembalikan lagi kepada Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Mora telah membantu membawakan doa penutup di sesi terakhir ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari awal tadi sampai akhir, dari pendidikan pertama, dari 3 bulan yang lalu sampai sekarang, semoga berkah. Amin. Bisa kita terapkan, terutama untuk diri kita dulu, baru nanti perlahan-perlahan kita terapkan ke sama-sama kawan kita ataupun sekolah kita. Baik, terima kasih kakak-kakak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya nggak bisa membalas segala apa yang kakak ini kan. Semoga yang Maha Kuasa lah yang bisa membalasnya. Amin. Selamat malam kakak-kakak. Sampai jumpa dimanapun kita berada. Ya, saya hello lah ya kan. Jangan pula habis ini, siapa gitu ya kan kak. Jadi kalau apa silakanlah berkomunikasi, sharing di grup itu. Iya. Oke kak. Siap. Oke baik kak. Terima kasih dan selamat malam kak. Malam. Malam.